Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih. Jumpa lagi dalam Night Call Pelekes GPIB. Saya Pendeta Mersilin Resok, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pilar Asih Bekasi. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan di malam ini. Tuhan memberkati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga firman yang kami baca dan renungkan menjadi penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 38 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan terjadi, tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya. Namun dalam bacaan kita pada malam hari ini, doa adalah tempat kita mengadu, menyampaikan isi hati, menceritakan keluh kesah, berbagi kisah atau cerita dengan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam kesungguhan hati dan kepasrahan kepadanya. Bahkan doa juga adalah tempat untuk menumpahkan air mata atau tempat kita menangis. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah bacaan kita tentang Raja Hizkia pada malam hari ini menjadi satu pengalaman yang berharga untuk kita pelajari dalam situasi kondisi saat ini. Dari pasal 18 sampai pasal 20 menceritakan tentang siapa Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 20. Hizkia menjadi raja ketika usianya baru berumur 25 tahun. Ia seorang yang takut akan Tuhan. Ia melakukan pembaruan-pembaruan dalam kehidupan ibadat Israel. Sehingga ibu bapak saudara kekasih, ketika Hizkia ada dalam kelemahan tubuh, renungan pagi ayat 1 sampai ayat yang ketiga, lalu dikunjungi Nabi Yesaya dan dikatakan bahwa ia tidak akan hidup, ia akan mati. Otomatis sebagai manusia, Hizkia juga kaget. Namun
sikapnya sungguh luar biasa. Ia langsung berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Ia berdoa. Ia memalingkan wajahnya, dikatakan, ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yesaya 38 ayat yang kedua. Dan ia mengungkapkan isi hati Tuhan. Ia mengadu. Ia bercerita. Ia memohon pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kepasrahan kepada Tuhan. Bahkan ia menumpahkan air mata, menangis di hadapan Tuhan, menceritakan pergumulannya. Dan apa yang terjadi dalam sikap Hizkia yang datang membawa pergumulan di dalam doa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa. Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk menjumpai Hizkia dan memberikan jawaban Tuhan yang dijawab oleh Tuhan, bahwa Tuhan mendengar doa Hizkia. Kedua, Tuhan melihat air matanya. Dan yang ketiga, ia akan melepaskan Hizkia, bahkan Israel, dari tangan musuh Raja Asyur. Yang keempat, Tuhan memberikan tanda untuk menepati janjinya. Nah, ibu bapak saudara yang kekasih, dengan demikian betapa pentingnya sikap kita selaku orang percaya ketika punya pergumulan dan sedang berada dalam gumul di tengah kehidupan ini, langsung ambil sikap yang datang kepada Tuhan. Jangan kita datang ke tempat lain atau manusia, karena manusia belum tentu bisa menolong, membawa kita keluar dari gumul kita. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa, maka mari belajar betapa pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa. Betapa pentingnya kita berdoa, menggumuli masalah kehidupan kita di dalam Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita sedang berdoa, jangan diam, jangan marah, jangan sakit hati. Datang kepada Tuhan, berseru dalam kepasrahan yang sungguh-sungguh kepada. Maka percayalah, Tuhan akan mendengar doa kita. Bahkan jawaban Tuhan pasti di luar batas kemampuan Hizkia. Tuhan memperpanjang usianya, diberi kesempatan 15 tahun lagi untuk dia bisa hidup, berkarya. Itulah pengalaman iman Hizkia yang harus menjadi pengalaman iman kita untuk selalu datang kepada Tuhan lewat doa. Milikilah jam doa. Sediakan waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Sesulit, sesibuk, selelah apapun kita dalam keseharian kita, dalam tugas kita, dalam kehidupan yang Tuhan beri, apalagi dalam situasi kondisi pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, betapa kita membutuhkan Tuhan. Jumpailah Dia di dalam doa-doa kita. Maka percayalah, kita akan menemukan kekuatan, bahkan jawaban yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita. Ada pujian mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Ada banyak pujian yang diungkapkan bagaimana ketika orang datang dalam doa kepada Tuhan. Dalam Gita Bakti
300 syair pujian kepadamu ku berdoa. Itu pun demikian. Refrainnya mengatakan, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Betapa ketika kita menyanyikan pujian Gita Bakti 300 dalam ibadah-ibadah, dalam nyanyian-nyanyian persembahan, seperti ketika kita di vokal group, paduan suara, Ibu Bapak Saudara kekasih, maknailah pujian itu untuk bisa memotivasi kita berdoa kepada Tuhan. Tidak sekedar kita menyanyi, menghantar kita untuk memilih yang tepat, bahwa datang kepada Tuhan, berdoa memohon kepadanya, itu pilihan yang tepat ketika sedang bergumul. Dan percayalah, kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan kecewa, namun kita akan memiliki jawaban yang luar biasa di luar nalar kita, seperti yang dialami oleh Hizkia. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Datang kepada Tuhan, berdoa memohon pertolongan, serahkan pergumulan kita, pasrah kepadanya, seperti Yesus ketika di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ia pasrah pada kehendak Tuhan. Ia pasrah kepada Bapa, dan ia menemukan kekuatan, bahkan jawaban. Percayalah Bapak Ibu Saudara kekasih, jawaban yang Tuhan beri lewat doa-doa yang kita naikkan, Tuhan akan memberi yang terbaik, yang terindah bagi kita anak-anaknya, yang selalu datang menyediakan waktu kepada Dia di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memohon belas kasih dan campur tangan Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Betapa pentingnya kami berdoa. Betapa pentingnya kami menyiapkan waktu untuk datang lewat doa-doa yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Di tengah pergumulan hidup kami dalam situasi pandemi, apapun yang kami alami, entah kami sakit, terpapar COVID, atau kami harus berhenti dari pekerjaan kami kehilangan akan pendapatan kami susah untuk hidup bebas seperti dulu, kami harus menjaga jarak. Tuhan Bapa kami di surga, kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga lewat doa-doa yang kami naikkan, kami menemukan jawaban daripada Engkau. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan yang Kau beri, sehingga lewat kehidupan ini kami memuliakan nama Tuhan, dan kami rasakan betapa Tuhan ajaib lewat jawaban-jawaban doa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Amin.